teman-teman dan Pak Darius. Saya dari kelompok 2 Harimau Sumatera bersama Jonathan dan Natasha akan menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati dan juga klasifikasi makhluk hidup. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di dalam makhluk hidup dari semua sumber termasuk daratan, lautan, dan ekosistem perairan, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragaman yang mencakup keanekaragaman di dalam jenis, antar jenis, dan ekosistem. Pengertian dari ekosistem dibagi dalam 3 hal. Yang pertama, makhluk hidup yang saling melakukan interaksi biotik maupun abiotik. Kedua, kondisi lingkungan yang berbeda memiliki keanekaragaman yang hayati dan yang berbeda. Ketiga, tempatnya hutan gugur, padang rumput, gurun, konifer, sawah, sabana, dan lain-lain. Selanjutnya merupakan spesies. Pengertian dari spesies sendiri yaitu perbedaan individu pada spesies yang berbeda tapi memiliki satu genus. Selain pada genus yang sama, perbedaan spesies juga dapat ditemukan pada semua kumpulan makhluk hidup yang berbeda. Variasi antara makhluk hidup pada spesies yang berbeda tidak dapat disalingkan. Jika disalingkan, maka mendapatkan keturunan yang steril. Selanjutnya adalah gen. Gen adalah unit dasar pewarisan sifat atau informasi genetik yang terdapat pada DNA. Gen mengandung instruksi-instruksi yang menggodaikan sifat-sifat atau karakteristik individu, seperti warna mata, jenis darah, atau kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Gen juga berperan dalam mengendalikan perkembangan dan fungsi-fungsi sel dalam tubuh. Gen dapat bervariasi dalam susunannya di antara individu sejenis yang menciptakan variasi genetik dalam sebuah populasi. Perbedaan susunan gen ini dapat menghasilkan perbedaan dalam karakteristik ataupun sifat-sifat individu. Ketika dua individu bereproduksi atau berpersilangan, kombinasi gen mereka akan diberikan kepada keturunan yang akan mempengaruhi genotip atau yang bisa disebut kumpulan gen. Selain itu, fenotip juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan fenotip. Fenotip adalah ekspresi gen dalam karakteristik fisik yang terlihat. Selain itu, fenotip juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Ketika lingkungan berada, ekspresi gen dalam bentuk fenotip juga akan berbeda. Namun lingkungan sama, individu dengan genotip yang sama akan memiliki fenotip yang serupa. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Dasar-dasar. Klasifikasi makhluk hidup yang melibatkan pengelompokan organisme berdasarkan kesamaan karakteristik mereka. Tingkatan takson dalam klasifikasi dimulai dari kingdom, phylum, class, order, family, genus, hingga spesies. Sistem tata nama yang umum digunakan adalah sistem bionomal, di mana setiap organisme diberi nama ilmiah yang terdiri dari genus dan spesiesnya. Klasifikasi makhluk hidup yang terus berkembang seiring dengan penemuan baru dan perkembangan ilmu pengetahuan. Identifikasi makhluk hidup dilakukan dengan mengamati ciri fisik dan perilaku untuk mengetahui lebih detail fisik dari spesies dengan tepat. Sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu harimau Sumatera. Nama lain atau nama latin dari harimau Sumatera adalah Panthera trigis sumatrae. Ciri-ciri fisiknya itu kulitnya loreng coklat kekuningan dengan garis-garis hitam vertikal dari kepala sampai ekornya. Tinggi dapat mencapai 60 cm dengan panjang 250 cm. Harimau ini merupakan subspesies harimau terakhir yang ada di Indonesia. Habitat dari harimau ini adalah dataran rendah dan juga pegunungan. Jenis makanannya bisa seperti rusa, babi hutan, sapi, kambing, dan lain-lain. Cara mempertahankan diri itu menggunakan gigi taringnya yang tajam dan juga cakarnya. Jumlah individu yang masih tersisa yaitu 500-600 ekor. Aneka ragaman gen dan spesies. Genetik.
Harimau Sumatera atau yang biasa kita kenal dengan Panthera tigris sumatrae adalah salah satu spesies harimau yang endemik di Pulau Sumatera, Indonesia. Mereka memiliki keunikan genetik dan morfologi yang membedakannya dari spesies harimau lainnya. Spesies harimau Sumatera itu memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan harimau Siberia, namun memiliki corak bulu yang lebih gelap dengan garis-garis lebih rapat. Keberadaan harimau Sumatera dalam tingkatan takson. Harimau adalah makhluk yang memiliki tingkatan taksonomi, yaitu kerajaan atau kingdom, animalia atau hewan, filum atau plum, dalam kurung Hardodata atau Chardodata. Yang ketiga yaitu kelas atau mamalia. Yang keempat adalah ordo atau order atau carnivora. Yang kelima adalah familia atau Filidae. Yang keenam merupakan genus atau Panthera, dan yang terakhir adalah spesies atau Panthera tigris atau harimau. Dan itu ada juga loh ancaman bagi harimau Sumatera. Yang pertama itu pemburu. Seringkali pemburu memburu harimau Sumatera untuk mendapatkan bagian tubuhnya yang bernilai tinggi seperti kulitnya ataupun tulangnya. Praktik pemburuan ilegal ini bisa merusak populasi harimau Sumatera yang sudah terbatas. Selanjutnya, ada juga habitat. Hilangnya habitat menjadi ancaman besar bagi harimau Sumatera. Kehilangan hutan akibat perubahan lahan untuk perkebunan, pertanian, dan juga pembangunan infrastruktur yang mengakibatkan terfragmentasinya habitat harimau. Hal ini membuat mereka sulit mencari makanan dan juga bergerak secara bebas. Ancaman bagi harimau Sumatera. Yang pertama, konflik manusia. Dengan konflik manusia juga menjadi ancaman bagi harimau Sumatera. Ketika habitat mereka terganggu, harimau seringkali mencari makanan di sekitar pemukiman manusia. Hal ini meningkatkan risiko konflik dengan manusia dan seringkali berakhir dengan kematian harimau. Yang kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim juga memiliki dampak negatif pada harimau Sumatera. Perubahan suhu dan pola curah hujan dapat mengganggu ekosistem tempat mereka tinggal dan mempengaruhi ketersediaan makanannya. Ancaman bagi harimau Sumatera. Perusakan habitat. Perusakan habitat terjadi karena deforestasi yang mengakibatkan hilangnya hutan tempat tinggal harimau Sumatera. Hal ini disebabkan oleh perembahan, pembangunan, dan pembangunan infrastruktur. Yang terakhir adalah upaya pelestarian dari harimau Sumatera. Yang pertama, penegakan hukum yang ketat untuk melawan pemburuan ilegal dan perdagangan ilegal bagian tubuh dari harimau Sumatera. Yang kedua, pemulihan dan perlindungan habitat alami harimau Sumatera dengan memperluas kawasan konservasi dan mengurangi perusakan hutan. Yang ketiga, itu program pemantauan dan penelitian untuk memahami populasi dan perilaku harimau Sumatera yang guna menginformasikan upaya pelestarian yang lebih efektif. Pengembangan program yang keempat adalah pengembangan program mitigasi konflik. Yang keempat adalah pengembangan program mitigasi konflik dengan manusia seperti pembangunan pagar dan mengedukasikan masyarakat tentang cara berinteraksi yang aman dengan harimau Sumatera. Yang kelima atau yang terakhir adalah kerjasama internasional dalam pelestarian harimau Sumatera, termasuk pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan juga teknologi untuk meningkatkan upaya pelestarian secara global. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.